dari spesifik saham, kenapa sih saya mungkin propose saham sebagai salah satu portofolio investasi kita. Kalau kita bicara investasi, satu, memang investasi saham itu harus jangka panjang. Jangan menggunakan uang operasional nih. Itu basic sekali. Prinsipnya jangan gunain uang operasional. Jadi uang dapur istri jangan diganggu-ganggu. Nanti marketnya lagi turun, ribut deh sama istrinya gitu kan, repot urusannya. Mungkin kalau teman-teman dari operasional banyak sekali pengalaman waktu zaman krisis di 2008. Waktu itu IPO di 2007, Jasa Marga saham waktu itu 1.700 ya. Kalau saya nggak salah IPO-nya. Terus di 2008 market kondisinya jatuh gitu karena entah kenapa Amerika padahal di situ waktu itu subprime mortgage di Indonesia sebetulnya ya tertekan pasti, tapi sebetulnya impact-nya tidak terlalu berdampak bagi jalan tol. Nah, di saat teman-teman butuh bagi uang operasionalnya butuh nih, karena dapurnya nggak ngebul, terpaksa jual cut loss di harga mungkin waktu itu 700 sampai 800, di mana saat ini udah 4.500, bahkan sempat pada peak-nya itu sendiri Jasa Marga sempat di 7.200. Nah, itu poin saya. Karena basically ini is about fundamental. Jadi kalau saya saham yang saya tidak melihat technical. Jadi tidak melihat naik turun naik jual gitu kan, turun beli atau sebaliknya malah naik ikut-ikutan beli karena lagi naik nih ikut-ikutan beli, turun aduh takut nanti turun lagi gitu. Kalau saya ngelihatnya pure fundamental perusahaannya itu seperti apa. Contoh kasus di Jasa Marga 2008 revenue-nya tumbuh signifikan, walaupun terjadi krisis ekonomi pendapatan tolnya ya malah tumbuh gitu. Waktu terjadi market crash atau panik karena kondisinya karena pada jual sehingga harga saham pasti turun. Tapi sebetulnya selama fundamental perusahaannya tetap kuat, harusnya kita nggak usah khawatir. Nah, mungkin saya akan ngambil kasus kayak waktu pandemi ini. Nah, kita ini kalau saya kenapa saya invest saham, salah satunya karena mendukung pekerjaan. Dengan saya corporate finance, banyak berinteraksi dengan orang lain yang terkait bisnis. Nah, ketemu bos-bos dari perusahaan lain bisa agak gaya-gaya sedikit gitu, ketemu Bank Mandiri, apa kabar nih kinerjanya Bank Mandiri, sahamnya lumayan ya gitu, jadi bisa gitu ngerti NPL-nya turun berapa, karena saya coba memahami bisnis culture-nya seperti apa, kira-kira dengan pandemi ini kira-kira akan kinerjanya turun seperti apa. Nah, itu yang harus penting kita ketahui, sehingga resikonya memang sangat tinggi. Kalau teman-teman bisa lihat 2008 IHSG nih, dari IHSG dalam waktu sekian bulan itu turun hingga 50%. Kebayang resikonya sangat tinggi memang karena ada market mechanics di sini. Kayak Jasa Marga 1.700 bahkan sempat ke 2.100 kan, saya ingat kalau dari Jasa Marga terus turun ke 500 atau bahkan 700 sampai 500, saya lupa tepatnya. Nah, itu yang orang yang nggak ngerti panik pasti. Waduh, takut nih. Nah, makanya saya nggak nyaran pakai uang operasional. Investasi saham idealnya di atas 10 tahun kalau bagi saya. Kalau kurang dari itu biasanya tidak optimal. Makanya risikonya sangat tinggi, harus dipahami. Belilah misalnya, jangan invest saham ikut-ikutan. Lagi tren nih, biasanya tuh kalau ini tuh apa ya, biasa saham gorengan tuh apa sih kalau zaman ini saya sih 10 tahun lalu tuh goreng-gorengan ikut tuh. Kalau zaman dulu ada berlian laju tanker gitu kan. Ada namanya apa gitu. Yang namanya aja saya nggak pernah dengar nggak pernah ngelihat gitu perusahaannya di yang sehari-hari kita lihat. Tapi kalau Jasa Marga kita pakai tolnya. Misalnya mau yang suka perbankan karena tahu banknya Bank Mandiri, ada BNI, ada juga BCA, ngeliat tiap hari, jadinya tahu tuh harusnya, kalau misalnya kita tiba-tiba orang pada narik duit, wah ini pasti banknya berat nih. Nah, itulah resikonya kita ngerti nih. Jalan tol misalnya jalannya lancar kayak kemarin waktu Mei pandemi, kita tahu kinerjanya pasti turun. Tapi di saat sekarang udah macet, kita tahu bahwa revenue-nya akan berarti mulai balik. Nah, jadi penting kita ngerti resikonya perusahaannya seperti apa.
gitu. Atau kalau yang suka Unilever, kalau masih pakai Pepsodent, masih pakai Clear, kita suka masih pakai Pepsodent ya nggak usah takut. Kita masih sering makan Indomie ya nggak usah takut beli ICBP. Nah itu poin saya. Jadi kita harus tahu resikonya seperti apa dan perusahaannya. Dan yang ketiga adalah memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi seiring dengan tumbuh kembangnya perusahaan. Nah, ini yang jadi key. Seiring dengan tumbuh kembangnya perusahaan, yang harus kita pastikan adalah melihat track record dari perusahaan itu ke depan, apakah mereka tumbuh nggak? Labanya tiap tahun tumbuh nggak? Kalau itu semua ternyata oke, baru kita buy. Dan itu tinggalin aja merem, nggak usah dilihat. Karena kenapa saya kasih contoh? Kalaupun kita misalnya kondisi sekarang kita kemarin misalnya investasi di 2007, ini contoh IHSG. Pada saat 2.700 kita invest, misalkan pada saat itu nanti saya contoh saham Bank Mandiri dan Astra. Pada saat itu turun 54% pada saat krisis 2008, yaitu subprime mortgage yang kejadiannya di Amerika. Tentunya Amerika sebagai negara yang besar, kalau kenapa-napa ikutan kena kita impact pasti. Walaupun impactnya seberapa besar. Kadang-kadang impactnya nggak terlalu besar, tapi kita panik gitu kan. Sehingga market turun 54%. Poin saya apa? Kalau kita ngelihat jangka waktu 10 tahun sampai 2018, ini sebelum akhirnya market crash lagi karena pandemi, itu kalaupun kita beli di 2.700, growth-nya masih 240%, teman-teman. Atau masih tumbuh 2 kali lipat lebih gitu. Memang yang pintar, yang punya duit lebih, dia beli lagi di bawah, tumbuhnya 525%. Ini is about rezekinya aja. Rezekinya kita emang 240, tapi nggak pernah salah. Jadinya ada yang pernah nge-share gara-gara kemarin pandemi itu kebanyakan di rumah, nontonin YouTube saham aja tuh ada salah satunya Nizar Imam. Dia nge-share tentang ada investor di Amerika yang namanya Bob. Nah, Bob itu selalu tipikal investasinya dia nabung di luar, nabung di bank gitu kan, terus tapi bukan salah ya nabung di bank, nanti saya diomelin Bu Dora lagi. Jangan nabung di bank. Bukan, saya nggak salah juga ya nabung di bank. Nah, nanti nabung di bank, dia kalau udah duitnya cukup, dia invest di saham. Tapi unfortunately si Bob ini setiap habis invest, itu marketnya jatuh. Jadi dia invest di tahun 70 itu kira-kira $2.000 kalau nggak salah $2.000. Terus tahun 72 ternyata market crash, pada saat itu anjlok. Nah, dia khawatir, akhirnya dia nabung aja tuh di luar, invest di tempat lain, dia tabung, ternyata marketnya membaik di tahun 80-an, naik tinggi lagi, dia habis itu beli lagi, habis itu ada Black Monday, pada saat itu anjlok lagi. Terus sampai tahun 2008 kejadiannya juga gitu, 2007 dia invest, 2008 crash lagi Amerika, and then dia drop lagi. Nah, poin di situ, di Nizar Imam itu nanti mungkin akan saya share linknya, itu di situ poinnya adalah si Bob ini ternyata pas dia pensiun di tahun 2015, yang mengambil seluruh uangnya, dia investasi total itu 168 US dollar. Berapa uang yang dia ambil, walaupun dia salah nih, salah invest, kalau bisa dibilang salah invest, dia bisa dapat 700.000 USD. Artinya dia masih tumbuh kira-kira hampir 7 kali lipat uangnya gitu. Nah, poinnya apa kesalahannya di situ? Poin yang bisa kita ambil. Bob memang melakukan kesalahan dalam berinvestasi, tapi karena uangnya bukan uang operasional, bukan uang yang diributin bareng istri nih, jadi dia bisa keep. Dia tidak melakukan kesalahan lain, yaitu apa? Dia jual investasinya pada saat loss. Karena kalau pada saat loss dijual ya udah pasti terrealisasi. Kalau kita beli saham belum jual itu unrealized gain atau rugi yang tidak terrealisasi. Tapi kalau kita jual pada saat loss ya itu namanya realisasi gain, realisasi loss. Jadi ya sudah kita kehilangan opportunity. Karena bisa jadi kayak jasa marga nih, orang kita bonus masih lengkap gitu. Kalau sekarang sih bonus kayaknya dikurangin ya gitu karena pendapatan kurang ya. Tapi kalau waktu itu 2008 bonus fine-fine aja, masih dapat UMJP, istilahnya jasa produksi, masih tidak kenapa-napa, tapi karena market tak panik, jadinya ikutan turun. Nah, itulah yang saya bilang. Nah, saya di sini ambil contoh 2 kasus. Perusahaan yang bank maupun yang non-bank. Kenapa saya ambil bank? Karena biasanya bank itu gampang, memprediksinya gampang. Karena bank itu sebetulnya lebih ke
related biasanya pertumbuhannya ke ekonomi. Kalau ekonomi kita yakin ekonomi Indonesia ke depan masih tetap tumbuh, biasanya bank juga tumbuh. Nah, tapi nggak semua orang nih, kadang-kadang yang syariah nggak mau nih ke bank gitu kan. Kalau saya sih masih gray area lah itu, jadinya saya menganggap itu, jadinya saya akan share bank. Nanti yang non bank saya kasih contoh Astra Internasional. Gimana cara memvaluasinya? Ini salah satu cara ya, bukan menjadi satu-satunya cara ya. Nah, saya ambil kasus ini contoh Bank Mandiri. Nih pakai contoh kasusnya Bank Mandirinya Budora nih. Gitu. Jadi waktu krisis subprime mortgage terjadi di 2008, dari titik peak itu Bank Mandiri yang tadinya 1.462 turun ke 732 atau hampir 50%. Kalau ngelihat dari titik ini bahkan lebih karena sempat ke 2.000 di awal 2008. Kayaknya kalau turunnya tuh dalam banget 70%. Tapi apa yang terjadi di 2017-2018, Bank Mandiri sempat pada puncaknya itu sempat 8.300. Atau kalaupun kita salah invest nih, ngambil di 1.462, nah 567 growth-nya. Kalau kita benar investnya, timingnya, momentum, rezekinya cocok, kita bisa growth sampai 1.134 kali lipat. Jadi mungkin Budora nih banyak banget nih ininya. Nah, kenalan-kenalan kayak Budora, Pak Norman nanti, ya kita bisa tanya, gimana kira-kira kinerjanya. Nah, itu bagus untuk kita. Jadi kita ngerti view-nya. Kenapa? Karena mungkin pada saat krisis itu, ya labanya turun, segala macam. Nah, salah satu indikator biasanya bank orang mencari memvaluasi di bank itu biasanya ya, ini tidak satu-satunya ya. Ada namanya NPL segala macam gitu, itu rasio-rasio yang terkait perbankan. Tapi saya biasanya simpelnya saya ngelihat price to book value. Nah, price to book value itu adalah membandingkan harga sahamnya dengan modal per lembar saham. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya nasi uduk nih, buat bisnis nasi uduk 10 juta, lembar sahamnya 10, berarti book value-nya gitu, atau kita bilang modalnya 10, lembar sahamnya 10, berarti book value-nya adalah 1 juta. Nah, kalau ibu-ibu, bapak-bapak listingkan tuh lembar saham di luar, di publik gitu, ternyata harganya sekarang 2 juta, berarti PBV-nya 2 kali lipat. Nah, sebagai gambaran, nah di sini PBV pada saat krisis Bank Mandiri itu di 1,1 atau 2008 itu 1,1 kali. Jadi kalau beli Bank Mandiri pada saat ini, Bank Mandiri itu didirikan tahun 99. Jadi dia kalau kita beli di 1,1 sama aja kita bayar modalnya gitu. Jadinya secara tidak langsung tuh bayar modalnya. Di mana bisa negara kira-kira mau nggak jual Bank Mandiri di modal? Pasti nggak mau. Orang Bank Mandiri salah satu bank terbesar di Indonesia. Mungkin sama BCA, Setara, dan BRI. Nah, kalau jual modal, banknya pasti negara juga nggak mau ngelepas dijual modal. Nah, pada saat tertinggi Bank Mandiri itu pernah pada puncaknya itu, sorry nih nggak kelihatan nih, puncaknya itu 3,8 PBV-nya atau 3 kali lipat ya, wajar karena kan kinerjanya lagi bagus-bagusnya. Ini market tuh bisa overreact. Jadi saya pengen nunjukin market itu sometimes bisa overreact karena orang pada lagi bagus nih saham naik, ikut-ikutan beli, sehingga harga yang wajarnya mungkin di level 2,5 kali, ini kan rata-rata 2,5 kali ya kalau lihat, market bisa beli sampai 3,8. Nah, apa yang terjadi saat pandemi kemarin pada saat bulan Maret dan April itu sempat 0,88. Nah, bahkan sekarang atau di harga waktu itu 3.200 kalau nggak salah. Nah, bagi yang kemarin beli di 3.200 tuh kayak Manggala tuh Bogor Ring Road, waktu itu diskusi sama saya nanya tentang saham, dia udah ketawa-tawa terus kalau ngomongin beli stick golf aja pakai saham Bank Mandiri dong Pak, katanya gitu, karena udah cuan dia 5.250 gitu. Jadinya segitu kondisinya bisa bergerak cepat. Jadi market itu bisa sangat overconfident dengan dia beli berarti premium. Artinya kalau dia beri premium, dia yakin Bank Mandiri tumbuhnya sangat tinggi. Tapi faktanya kita cek apa benar tumbuhnya sangat tinggi. Kalau nggak benar ya berarti kita jual aja. Jangan gengsi menjual. Jangan terlalu cinta terhadap sesuatu. Jadi kalau kita ngelihat terlalu mahal, jual. Tapi kalau kita ngelihat bahwa jangan juga merasa jelek nih, kita
terus ikut-ikut kita nggak mau beli, itu juga jangan. Jadi kalau turun ya beli aja. Kayak pada saat 0,8 ini ya bahkan kita beli di bawah modalnya mereka gitu. Jadi kalau mereka bangun Bank Mandiri dengan modal 100 triliun, kita 88 triliun punya perusahaan Bank Mandiri. Hanya di pasar sahamlah itu bisa terjadi, di dunia nyata nggak akan bisa terjadi gitu. Nah itu sebagai gambaran. Kecuali jangan juga terus Pak, berarti kalau PBV-nya segitu beli aja dong Pak. Tunggu dulu. Kalau perusahaannya mau bangkrut ya jangan. Kenapa orang 0,88? Karena bisa jadi mau bangkrut besok. Gitu. Karena mau bangkrut orang ya jual, yang penting dapat cash. Tapi kalau kita tahu, misalnya contoh ya ini Bank Mandiri, BRI, BCA. Kalau bangkrut, negaranya juga kenapa-napa, bukan hanya banknya, negaranya juga akan kolaps. Kenapa? Karena aset mereka 1.000 triliun lebih. Kalau bangkrut ya ikut-ikutan hancur negaranya. Nah, jadi harus ngerti nih kondisinya. Kalau ngelihat banknya masih aman, ngelihat kantornya Budora tuh masih dicat, wah berarti untuk chat aja punya ya gitu kan, apalagi untuk gaji kan, gitu. Itu jadi masih aman gitu loh. Jadinya nggak usah takut. Itu salah satu kondisinya. Atau teman-teman misalnya kalau bank narik duit aman, atau ditelepon ditawarin pinjaman masih lancar, aman. Berarti harusnya tidak ada isu likuiditas. Kalau sekarang nih agak warning, kenapa? Karena narik pinjaman tidak mudah gitu kan. Salah satu Bank Bukopin juga ternyata kita kesulitan narik likuiditas gitu. Itu adalah salah satu warning yang kita harus hati-hati. Kita harus cek benar nggak nih nggak kenapa-napa, benar nggak nih nggak mampu bayar gitu kan. Apalagi KMK kan sekarang lagi nggak bayar. Itu contoh kasus ya. Ini kita kalau belajar saham tuh sebetulnya sama aja kayak belajar bisnis. Mau buka titik itu di mana, tapi kasusnya ini beda. Kita mau buka nasi uduk, punya 20 juta mungkin bisa jadi satu nasi uduk laku, tapi dipaksa invest 100 juta belum tentu bisa buka lagi nasi uduknya. Misalnya gini, saya maksudnya gini biar mudah penggambarannya. Kita punya 20 juta invest nasi uduk, bisa dapat return mungkin 20 juta juga. Tapi saya invest 100 juta di nasi uduk di satu tempat, belum tentu dapat 100 juta juga. Kenapa? Karena ada economic size. Kita mau 20 juta, laku 100 piring. Berarti kalau 100 juta, berarti harus 500 piring. Apa iya yang beli sampai 500 piring? Hal-hal kayak gitu. Berarti kita harus buka di tempat lain. Tempat lain apakah marketnya cocok? Nah, sebetulnya mirip-mirip nganalisis bisnis itu mirip-mirip dengan nganalisis saham. Karena kita ini sebetulnya membeli bisnis, bedanya kita mempercayakan orang lain yaitu BOD dan BOC untuk mengelola perusahaan tersebut. Kita menjadi freedom investor. Kalau kinerjanya nggak benar karena direksinya nggak pas, jangan gengsi-gengsi jual. Tapi kalau kinerja yang kita tahu, wah direksinya bagus, kinerjanya niatannya bagus untuk mempush perusahaan lebih baik, beli sahamnya gitu. Itu salah satu contohnya. Nah berikutnya, next itu adalah kasus kedua adalah Astra Internasional. Nah, Astra ini jualannya jualan mobil, walaupun dia bisnisnya sebetulnya palu gada sih. Mobil iya, sekarang jalan tol juga iya gitu, punya emas juga iya di United Tractor, punya batu bara juga iya di United Tractor, punya kelapa sawit juga iya di Astra Agro Lestari. Jadinya apa aja bisnisnya ada, tapi main penjualannya adalah jualan mobil gitu. Nah, jadinya di saat 2008 harga batu bara turun, penjualan mobil turun, sahamnya anjlok 66% dari 2.700 ke 932. Tapi seiring kita lihat penjualan mobil, dia menerbitkan produk-produk baru nih, misalnya Fortunernya keluar bagus dan laku, Avanzanya laku, kita tahu berarti labanya Astra itu pasti akan bagus. Nah, ini sebagai kita gambaran. Kalau sekarang pandemi, boro-boro orang mau beli mobil kan gitu kan, boro-boro orang mau beli mobil nih, pasti mikirin jaga-jaga cash dulu, beras amanin dulu daripada beli mobil. Nah, itu kita harus warning. Nah, yang seperti itulah kita harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Walaupun ya kita juga nggak boleh ambil keputusan singkat. Ya memang mungkin tahun ini nggak beli mobil, tapi apakah tahun depan orang juga tetap nggak beli mobil? Kan belum tentu. Bisa jadi kita balik ke normal, beli mobil, ataupun harga batu baranya akan naik seiring dengan ekonomi juga membaik. Tapi kalau bisnis misalnya mungkin kayak Garuda gitu ya, atau pesawat yang lainnya. Saat ini memang di saat COVID pun
ekonominya mulai membaik kayak kondisinya sekarang, ada PSBB relaksasi, orang tetap nggak akan naik pesawat mikir-mikir. Kenapa? Karena virusnya bisa aja ketular gitu. Nah, kita harus bisa tuh punya sense of bisnisnya seperti apa. Makanya waktu 1 Juni relaksasi penerbangan, 15 Juni saya baca running text Lion Air memutuskan untuk stop karena yang terbang sedikit gitu. Nah, inilah case by case yang kita harus tahu. Bisnisnya itu sebetulnya kuncinya harus ngerti bisnisnya. Nah, kalau ada satu lagi, salah satu, ini saya ngajarin cuma 2 ya, yang simple karena waktunya terbatas. Ini 2 simple pendekatannya. Satu PBV tadi, berapa kali modal. Yang satu lagi price to earning ratio. Price to earning ratio itu apa sih Pak Adri? Kalau tahu tadi saya contohin bisnis nasi uduk tadi, 20 juta modalnya, labanya 20 juta. Nah, ini dibandingin dengan laba 20 juta, ya, pernya tuh berapa kali lipat, harganya berapa kali lipat. Jadi kalau laba 20 juta, harga di market 40 juta, berarti pernya itu 2 kali lipat, gampangnya. Jadi kalau perusahaan itu untung lagi tahun depan 20 juta, udah balik modal, teman-teman. 2 tahun udah balik modal. Nah, dalam kasus ini, pernya Astra Internasional itu saat krisis itu bahkan bisa sampai pada level 4,2 gitu kan. 4,2 kali gitu. Jadinya 4 tahun kalau labanya sama, ya, kalau labanya bertahan 4 tahun teman-teman udah balik modal. Karena laba bersih itu biasanya dibagikan ke investor dengan cara dividen, biasanya seperti itu. Tapi kalau kayak Jasa Marga nih, lagi banyak butuh ngembangin jalan tol baru, nggak dibagi sepenuhnya ke dividen. Kenapa? Karena kita butuh duitnya buat ngembangin perusahaan lebih besar. Tapi kalau teman-teman coba invest di Unilever, dividennya 100%. Karena dia mau nambah pabrik juga mungkin nggak mudah gitu. Sehingga yang dia lakukan adalah kasih ke investornya. Kalau enggak, kenapa? Kalau enggak, dia harus nyari laba lebih gede. Karena dia harus mempertahankan modal kita dikasih berapa, ngembaliinnya harus lebih gede dari tahun ke tahun. Idealnya seperti itu. Tapi kalau manajemen tidak merasa bisa dikembangin, ya sudah dikasih aja, dibalikin dengan cara dividennya lebih gede. Nah, kalau Astra dividennya bagi 100%, 4,2 tahun kita balik modal. Itu belum ngomongin harga saham yang kita beli ya. Nah, pada saat peaknya, market overreact lagi nih, 24 kali, bayangin. Dari 4,2 kali ke 24 kali. Harganya udah kebayang berapa. Tapi saat COVID, dia balik ke 6,12. Nah, kondisi-kondisi ini yang kita assess. Apakah orang akan balik beli mobil? Apakah batu bara akan naik? Misalnya harga CPO gitu, kemarin harga CPO buruk, sekarang udah mulai membaik. Itu pasti impact di kinerjanya Astra. Nah, yang penting intinya harus ngerti bisnisnya. Ada 2 pendekatan poinnya. Jadi ada PBV atau price to earning ratio. Biasanya itu yang common practice digunakan. Walaupun yang lebih bagus lagi ya kita baca annual report. Makanya kalau diskusi sama Pak Sofyan tuh ngomongnya pengennya pensiun melulu. Karena emang nggak cukup baca annual report aja. Annual report Jasa Marga nih segini nih, 1000 halaman. Jadi kalau mau dibaca satu-satu itu 2 hari belum tentu selesai. Harusnya kita baca itu sebagai investor. Jadi sama kayak kita mau bisnis nasi uduk, lihat dulu, bener nggak nih harganya? Laku nggak nih? Nah, dengan cara membaca annual report-nya sebetulnya. Atau kajian-kajian yang biasanya perusahaan itu di-share di internet. Nah, saya langsung balik ke kesimpulan. Next-nya adalah, jadi kesimpulannya gini. Jadi intinya, kalau saya prinsipnya sebelum kita ngomongin saham, invest itu bebas. Mau invest properti ya monggo, mau invest di emas ya boleh, saham boleh, obligasi boleh. Yang kita akan fokus hari ini adalah saham dan obligasi. Ini salah satu portofolio untuk menambah. Tapi saya tidak mengarahkan salah satu portofolio itu untuk spesifik di saham atau tidak, itu balik lagi ke resikonya. Kalau saham kurang dari 10 tahun targetnya, itu contoh ibu saya sendiri, invest saham diam-diam tanpa komunikasi. Dia loss saat ini gitu kan. Anaknya padahal nggak loss. Ibunya loss. Jadinya di lingkungan saya sendiri aja mengalami hal yang sama. Karena penting ngerti profil risikonya. Ibu saya udah pensiun. Mencari investasi di saham yang untuk bisa volatile kayak kondisinya sekarang karena ada pandemi, ya pasti challenging gitu kan. Nah, jadinya tolong dicek
pastikan sesuai profile risk masing-masing dan jangka waktunya. Jadi pahami resikonya. Jadi tentunya ya semakin tinggi resikonya ya biasanya return-nya harusnya makin tinggi. Tapi kalau enggak ya berarti itu biasanya ada investasi bodong. Investasi bodong tuh gitu. Bisnis resikonya tinggi tapi malah tidak dapat benefit-nya juga tinggi. 2, kenali perusahaannya. Yang kita paling kenal itu ya jasa marga gitu kan. Kita ngerti, saya kasih gambar jasa marga biar tahu ya. Kita tahu sendiri jasa marga kalau trafiknya lagi sepi ya kita khawatir. Tapi ternyata sekarang udah mulai recovery, harusnya kita makin percaya diri dengan jasa marga ke depannya. Tinggal ya berapa harga wajarnya aja tadi. Jangan juga overreact. Jadi wah kemarin ASI pernya 4,2, giliran market lagi bagus-bagusnya sampai 24 ikut-ikutan beli. Padahal 24 itu adalah nilai tertingginya. Rata-rata misalnya rata-rata di 17 atau 15. Kita beli di 24 itu harus yakin bahwa ke depan perusahaannya tumbuhnya bahkan double. Sehingga itu semua jadi murah. Maksudnya gini, kenapa saya bilang gitu? Contoh laba sekarang 1 juta. Itu represent 10 kali lipat katakanlah. Kalau tahun depan labanya 20 juta, itu harusnya 20 juta itu jadi 5 kali kan. Poin saya gitu. Kalau sekarang 10 juta ada 10, kalau besok 20 juta itu jadi 5. Nah, orang mau bayar premium sampai 24 karena dia yakin laba ke depannya akan tumbuh signifikan. Nah, kalau kita tahu masa iya jualan mobil dari 1 juta tiba-tiba jadi 2 juta gitu. Kalau itu kita nggak yakin ya jangan diambil, dijual aja, jangan pernah gengsi. Karena selalu ada saham salah harga, poin saya itu. Selalu di market tuh ada saham yang salah harga. Salah harga dalam artian terlalu mahal dan terlalu murah itu selalu ada di market. Nah, setelah kenali perusahaannya, yang ketiga ya nikmati manfaatnya. Jadinya kalau saya termasuk yang invest saham bukan nyari capital gain-nya. Saya jujur saya pengen mencari dividennya. Nah, kayak sebagai contoh kasus itu Bank Jatim. Bank Jatim tuh kalau sekarang bapak-bapak lihat, ibu-ibu lihat itu dividen yield-nya itu setara dengan 6%, 7% di harga saat ini dengan laba saat ini. Kalau 20 tahun yang akan datang labanya bisa 10 kali lipat, kita beli dari sekarang, sudah kebayang berarti nilai dividennya akan seperti apa. Makanya cocok karena saham bisa ditransferable Bapak Ibu. Nanti mungkin Pak Norman lebih banyak menceritakan. Kalau kita kenapa-napa, kita meninggal atau apa, itu bisa kita wariskan ke anak atau ke saudara ataupun ke orang tua, itu bisa sangat diwariskan. Jadinya ini sama seperti aset biasa. Kalau saya sih prefer investasi saham, saya tidak mencari capital gain-nya. Capital gain itu adalah bonus bagi saya. Saya ngincer dividennya karena saya pengen dari sekarang saya beli, saya harap labanya 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun akan datang saat pensiun bisa 2 kali, 3 kali lipat. Tentunya saya dapat dividen semakin gede di masa yang akan datang. Jadi hidupnya lebih happy sesuai dengan judul training hari ini atau sharing knowledge hari ini.